Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badu. Teman-teman sahabat muslim dimanapun berada, semoga selalu diberikan sehat walafiat. Kita lanjutkan pengajian malam ini tafsir surat Yasin. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga seluruh keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan, kesabaran, dan terutama di bulan puasa ini semoga kita semuanya mendapatkan berkah dan dapat ketemu Lailatul Qadar. Ala diniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wal arwah khulafa'ir rasyidin wa aimatil arba'atil mustaqim summa ila arwahi jambil auliya illah min masyariqil ardi wa magharibiha fil barri wal bahr khususan sultanul auliya ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa summa ila ruhi hujjatul Islam wal muslimin Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali summa ila hadratir ruhi Syekh Abu Hasan Asy-Syadili wa ila arwahi awliya illah atis'ah bi Indonesia wa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama khususan hadratus Syekh Asy'ari wa sairina ulama in-Nahdlah wa ila arwahi abaina wa abaikum wa khususan mu'allif hadzal kitab tafsir Yasin Hamami Zadah Sa'ulillah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai halaman 24. Tafsir Hamami Zadah tafsir Yasin sampai halaman 24. Waruya di bagian tengah. Waruya fil asari inna ahlan nar yakunu nasala sata asnafin. Waruya dan diriwayatkan fil asari di dalam beberapa riwayat hadis anna ahlan nari sesungguhnya penduduk neraka yakununa itu ada siapa ahlun nar salah satu asnafin itu terdiri 3 golongan syuyukhun yang pertama itu kakek-kakek orang tua wa syubbanun dan anak muda wa nisaun dan perempuan. Ada 3 golongan orang yang di neraka yaitu orang tua, anak muda dan juga perempuan. Wa fil qudami dan di dalam pendahuluan. Yang pertama dimasukkan yadhabu itu masuk asyuyukhu siapa orang tua, summa subbanu kemudian anak muda, tsumman nisa'u kemudian perempuan, fada'khuduz zabaniyatu maka kemudian mengambil siapa zabaniyatu malaikat zabaniyah ar-rijala pada setiap laki-laki pilukhahum maksudnya laki-laki suyuh maupun subban tua maupun muda pilukhahum dengan leher ya dagunya mereka lihyah maksudnya wanisa dan perempuan bigodairihim dengan ikatan rambutnya, gelungnya. Falamma qarrabu maka ketika sudah dekat ila jahannam pada jurang neraka jahanam yaquluna mereka berkata li zabaniyati pada malaikat zabaniyah imhaluna pelan-pelanlah hatta nabki sehingga kami menangis ala anfusina untuk menyesali diri sendiri saatan pada sesaat. Wahai malaikat zabaniyah, sebelum dilanjutkan perjalanan sampai neraka kami mohon
untuk diperlambat perjalanannya, dan kami akan merasakan betapa diri kami yang dolim, diri kami yang tidak mau mendengarkan atas perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kami akan menyesali itu, dan biarkanlah kami untuk bisa menangis sesaat. Fayadzanu, maka kemudian diizini lahum bagi mereka calon ahlun nar. Fayabkuna, maka kemudian menangis bukaan dengan nangis yang sungguh syadidan, dengan terlalu nangis senangis-nangisnya. Bihaisu tajri as-safinatu, kiranya tangisannya itu tajri itu dipakai jalan as-safinatu apa perahu, fidumuihim air matanya. Sumaja al-khitab, ibaratnya kalaupun dia menangis itu, mereka yang menangis semuanya itu sampai kira-kira air matanya seluruh ahli neraka kalau dikumpulkan bisa dipakai renang perahu. Saking menyesalinya, saking nangisnya. Sumaja al-khitabu, kemudian datang al-khitabu, apa ayat. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum, bukankah aku, kata Allah, sudah menjanjikan ilaikum kepada kalian semuanya. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian semuanya tidak menyembah setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum itu bagi kalian semuanya, aduwwum mubin, itu musuh yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak percaya atas peringatannya para rasul, para nabi, yang tidak ingat apa yang disampaikan oleh Allah di dunia ini, agar kita tidak boleh menyembah selain Allah, kita tidak boleh berteman dengan setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata, musuh bebuyutan dari mulai zaman Adam, yakni alam amurukum, bukankah aku sudah menyuruh kalian semuanya, ya bani Adam, wahai keturunan Nabi Adam, Allah tattabi'u, agar tidak mengikuti asyaitona pada setan, fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Wahai semuanya anak manusia, cucunya Nabi Adam semuanya, bukankah aku sudah mengingatkan, jangan pernah sekali-kali itu menyembah setan, mengikuti arahan setan, justru lebih tunduk pada setan, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengikuti setan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'malu, dan tidak boleh mengerjakan sesuatu biqauli syaitani, atas arahan perintahnya setan. Fa inna dawatahu, sesungguhnya permusuhan kalian dan setan, lakum bagi anda, zahiratun, itu jelas, wa bayyinatun, dan super jelas. Jadi nanti ahli neraka yang akan disiksa, mereka minta diberhentikan sejenak untuk bisa meratapi kenapa dulu di dunia tidak memperhatikan atas apa yang diingatkan oleh para rasul, bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali Allah, kita tidak boleh mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan untuk memusuhi agamanya Allah, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata, kita tidak boleh mengikutinya. Wa nibuduni hada siratum mustaqim, bukankah aku menyuruh kalian semuanya untuk menyembah kepadaku, katanya Allah. Hada siratum mustaqim, dan orang yang menyembah kepadaku itu mendapatkan jalan yang
benar, jalan yang lurus. Alam amurkum, bukankah aku sudah menyuruh kalian semuanya antuti'uni untuk mentaati kepadaku. Fa inna jatakum fi ta'ati amrina, karena sesungguhnya keselamatan kalian semuanya itu fi ta'ati amrina, itu dalam bukti ketaatan kalian kepada perintahku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sungguh terlalu telah menyasarkan minkum dari kalian semuanya, jibilan maksudnya jibilan, yakni saya lanjutkan dulu, qara'a ahlul madinati wa Asim, ahlu Madinah dan Imam Asim itu membacanya jibilan bitasdidillam wa ma'na al-khalqu. Oh, maknanya al-khalqu. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sungguh telah menyesatkan minkum dari kalian semuanya al-khalqa pada makhluk, kasiran pada banyaknya makhluk, pada makhluk manusia atau manusia itu dibuat sesat oleh setan. Bitasdidillam wa manaha al-khalqu wal jamaah. Jadi komunitas masyarakat inilah namanya jibilang. Adalla minkum syaitan, maksudnya telah menyesatkan minkum dari kalian semuanya asyaitonu, siapa setan, khalqan pada makhluk, kasiron mayoritas makhluk manusia pada disesatkan oleh setan, pada ngikuti hawa nafsunya setan. Nah, dengan berbagai, tentu saja dengan perkembangan zamannya sesuai dengan setan juga ada modernisasi cara menggoda. Jadi bukan hanya setannya itu tradisionalis. Enggak, kalau ada perkembangan zaman, setannya juga peningkatan sumber daya persetanannya juga naik. Maka sebagai manusia juga harus cerdas mana yang memang ajarannya Allah dan mana yang tidak. Apalagi di hari-hari sekarang ini kita harus betul-betul berhati-hati untuk menyimak, membaca, memahami apa yang sebenarnya menjadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah jauh masanya dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang manusia pada umumnya lebih pada mengikuti organisasinya masing-masing. Oleh karena itu dalam pemilihan ketua organisasi itu harus betul-betul orang yang kiranya mampu membimbing keagamaan kita. Jangan sekedar, ya bagaimana ya, ini maksud saya bukan hanya pokoknya organisasi apa saja. Organisasi apa saja. Ya tidak hanya Muhammadiyah, tidak hanya NU. Nah, karena khitab ayat Quran ini untuk berlaku kepada semua orang, bukan hanya untuk Muhammadiyah, bukan hanya untuk NU, tapi juga untuk Persis, untuk mungkin juga organisasi keislaman yang mungkin notabene tidak banyak jamaahnya, tetap sama. Kenapa? Kalau bisa diusahakan sebaik mungkin milih pemimpin itu yang betul-betul bisa mewakili representasi. Ya, kalau tidak kopian persis seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, setidaknya adalah orang yang kiranya mampu membimbing keagamaan kepada kita semuanya. Bukan justru malah milih pemimpin itu yang kira-kira bisa dipalak. Karena ini terkait dengan urusan agama, nggak bisa seperti itu. Kalau dulu masih ada Nabi, masih ada Rasul. Kalau mereka salah, bisa dibimbing langsung oleh Rasul, bisa diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau ketua organisasi apapun organisasinya, kalau sudah asobianya tinggi, salah pun tetap dibela. Nah, sementara kita ikut andil memilihnya, maka berorganisasi di bidang keagamaan sebaiknya pilihlah orang yang bisa membimbing di dalam keagamaan kita. Bukan justru memilih ketua organisasi yang kira-kira tujuannya untuk bisa dipalak. Nah, itu bahaya itu. Kenapa? Mereka itu, beliau-beliau itu sudah kita bebani untuk membimbing kita, memberikan keteladanan kepada kita. Niatnya yang sebagai pemilihnya yang bisa dipalak. Naudzubillah min dalik. Semoga tidak ada ya. Kalau ada ya harus dibetulkan, dibenahi, bukan dibenarkan, harus dibenahi. Afalam yakunu, bukankah takunu itu ada takiluna itu orang-orang yang berakal. Wahai kalian semuanya yang mengikuti hawa nafsu, wahai kalian semuanya yang suka malak kepada orang yang sebenarnya kalian mintai untuk bimbingan keagamaan misalnya. Tolong diingat bahwa Anda sudah diberikan akal sehat, akal benar, bisa berpikir dengan baik, maka sebaiknya kita jaga sama-sama agama ini. Jangan mengikuti hawa nafsu setan. Aima atakum khobarun an halakil umami sabiqah, dan bukankah sudah aku pertontonkan sejarah masa lalu umat-umat terdahulu, an halakil umami, cerita tentang rusaknya, bobroknya, hancurnya umat-umat terdahulu, bitaati iblisa, dengan mengikuti ketaatan kepada iblis. Ciri taat pada iblis apa? Yaitu lebih suka mengikuti nafsunya, tidak mengikuti imannya. Nah, summa yuqalu lahum idza tanaw minan nar hadi jahannamu. Inilah neraka jahanam, allati kuntum, yang sudah disediakan untuk kalian semuanya, tu'aduna, yang sudah aku janjikan. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Inilah jahanam yang dulu kamu diancam. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya, mengingkari firmanku, mengingkari Rasul dan Nabiku. Jadi orang-orang yang justru yang disuruh, yang akan dimasukkan neraka, yaitu orang-orang yang telah mengkhianati Rasulnya Allah. Jadi ini sekali lagi, memilih pemimpin organisasi itu setidaknya ya memang ada niatan memilih orang yang bisa menggantikan perannya Rasulullah Muhammad SAW untuk membimbing kita semuanya, umat manusia, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Maka kita perlu untuk berhati-hati saat menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi orang pembimbing kita, guidance kita. Nah, jadi jangan justru pemimpinnya malah dilawan, pemimpinnya malah dipalakin, pemimpinnya justru malah digebukin. Itu sudah banyak ceritanya, umat-umat tempo dulu dihancurkan. Lu apakah nggak kapok? Memang jadi umatnya Nabi Muhammad itu enak ya. Kalau berbuat dosa itu tidak langsung dihukum. Tapi nanti ya Allah diingat. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu ila jahannama, orang-orang yang
orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau ingat terhadapku, orang-orang yang menyembah selainku, orang-orang yang lebih mengepentingkan untuk kepentingan hawa nafsunya. Udkhulu ila jahannam, masuklah kalian semuanya ke neraka jahanam. Bisa babi kufrikum, sebab kekufuran kalian semuanya, fit dunya, di dunia, li'annakum, karena sungguhnya kalian, kafartum, itu betul sungguh telah kafir, fiha. Kafir ini banyak ya. Kafir itu setidaknya satu, ada kafir fil akidah ad-diniyah, memang secara keagamaan dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada istilahnya kafir maksiat, kafir yang memang masih punya keyakinan kalau Allah itu ada, tapi juga doyan maksiat. Nah itu juga kafir. Nah kafir yang tingkat ini ya masih punya kesempatan untuk masuk surga. Tapi kalau memang dosanya tidak bisa disafaatin lagi, ya tetap dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Nah, larangan yang paling penting di dalam Islam diantaranya wala tashtaru bi ayatin samanan qalila. Tidak boleh kita ini menjual agama. Pak, saya nggak jual agama tapi jual organisasi untuk kepentingan pribadi. Bagaimana Pak? Ya itu diturunkan sedikit. Semoga ya kadar organisasi kan organisasi yang memang tujuannya untuk menghidupkan agama. Jadi jangan dijual ya organisasinya. Nah itu berbahaya nanti agama ke depannya. Kalau sampai itu terus-menerus dilakukan justru oleh orang-orang yang dianggap pemimpin di setiap umat daerahnya masing-masing. Maka udkhulu ila jahannam, masuklah ke neraka bisa babi kufrikum fid dunya li'annakum kafartum fiya wa abattumul asnam. Dan kalian semuanya lebih memilih menyembah berhala, kalian lebih menyembah uang, kalian lebih menyembah selain Allah. Jadi ada sebagian manusia yang tekun juga ibadah, tapi juga tekun juga lebih memilih duniawi, lebih memilih amplop daripada memilih orang yang betul-betul bisa membimbing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga siapapun yang memimpin kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai hati dan pikiran yang jernih, mempunyai pemikiran akal yang cerdas, dan bisa membimbing kita semuanya di dalam menjalankan agama yang benar, dan besok juga bisa sampai diajak rombongan masuk surga. Wal kufaru, dan orang kafir, yungkiruna, itu mengingkari al kufra, atas kekafirannya. Ya begitulah memang. Jadi istilah maling tidak akan maling teriak maling, bisa jadi. Nggak ada orang korupsi yang ngaku. Sama orang kafir, wal kufaru yungkirun al kufra. Orang kafir itu juga mengingkari kekafirannya. Kenapa? Karena godaan setan itu begitu halus, nggak kelihatan. Jualan agama kelihatannya kayak dai. Padahal dilihat aktivitasnya ya kurang lebih mirip sekali, lebih dekat jualan agama daripada menjadi dai, daripada menjadi penceramah. Nah, tapi semoga saja orang yang ceramah memasang tarif pun, semoga kita doakan tetap punya niatan menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dibimbing tidak bagian menjadi orang yang menjual agama berat-berat.
Wa ta'atu syaitana, dan taat pada setan. Orang kafir itu tidak mau ngakuin kekafirannya dan tidak mau mengakui kalau dirinya mengikuti menghamba pada setan, tidak mau mengakui menghamba kepada rupiah, tidak mau mengakui menghamba pada dolar, tidak mau mengakui menghamba kepada jabatan. Wa yaquluna, dan berkata wallahi rabbana, dan itu sampai sumpah-sumpah. Allah, ya Allah, Rabbana, Tuhanku, ma kunna musyrikin, aku itu bukan orang musyrik, aku itu bukan koruptor, aku tidak akan mengganggu agama. Misalnya, saya bukan pengganggu agama, saya bukan penjual agama. Begitu di depannya Allah. Jangankan di depan kita manusia, di depannya Allah itu dia berani. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Padahal itu hanya untuk jualan biar laris. Fa in dzalika yaqulullahu ta'ala, kalau memang orang kayak begitu itu ngotot terus nanti, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, di hari itu ya Allah, nakhtimu itu disumpel, ditutup, ala afahim, di atas mulut mereka semuanya. Jadi nanti itu orang yang banyakan ngomong ditutup, dijahit mulutnya, tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, lalu yang ngomong tangan, mulutnya ditutup, yang ngomong akhirnya tangan. Orang yang kebanyakan ngomong aja, padahal tidak sesuai dengan omongannya. Sudah begitu yang ditipu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah buatlah itu mulut terkunci, tangan dan anggota tubuh yang bicara. Wa tukallimuna, dan bicara kepadaku aydihim, siapa tangan-tangannya mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, dan bersaksi siapa arjuluhum, kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah pernah diperbuat. Fayaqulu, tangannya pernah dipakai tanda tangan, tanda tanganin SPJ palsu. Tangannya pernah dipakai tanda tangan sesuatu yang bukan haknya diambil. Tangannya pernah dipakai apa saja. Nanti tangan yang bicara. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Biar tangannya nggak kemana-mana, nggak usah malu-malu, sesekali bawa tasbih. Loh itu loh, wirid aja dihitungin sama Allah, kok masih perhitungan? Nah, jawabnya apa? Jawabnya apa kira-kira kalau ada bertanya begitu? Itu sok agamis, kemana-mana bawa tasbih. Ya kalau mau dikir ya dikir aja kepada Allah, nggak usah sok-sokan bawa tasbih. Masa sama Allah yang punya menganugerahkan banyak kepada manusia, zikirnya masih diperhitungkan tuh. Tuh lihat tuh pakai tasbih. Apa jawabnya? Saya ini bawa tasbih karena hamba yang doif. Saya pengen menyempurnakan agama saya untuk bisa lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal sholawat 1000 kali sehari. Minimal baca kalimat la ilaha illallah 1000 kali, atau minimal ya 100 kali kalau enggak kuat 1000. Terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya minimal baca subhanallah 33 kali 5 waktu.
waktu sehari semalam. Baca subhanallah, subhanallah, baca alhamdulillah, alhamdulillah ya minimal 33 kali kali 5 waktu sehari semalam. Baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya minimal 33 kali kali 5 waktu sehari semalam. Kalau habis sholat waktunya mepet ya sudah, nanti sambil jalan, sambil duduk, sambil beraktivitas masih bisa kok melanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau takut suaranya terdengar sama yang lain nanti dianggap orang kurang waras, ya di dalam hati saja subhanallah 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 alhamdulillah 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 sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Di dalam hati boleh. Jadi hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak memberhalakan sesuatu selain Allah. Fayaqulu al-yadu ya Rabb, wahai Tuhanku Allah, bi denganku, ini tangan bicara. Masakha wazarul asnam, ya dulu itu dipakai sering ngusap-ngusap berhala. Ya Allah, tangan saya ini dulu sering dipakai tuh, tanda tangan enggak jelas. Kemudian watakulur rijlu, dan berkata siapa kaki bi denganku ya Allah, dengan kaki ini Bu. Koma al-asnam, itu sungguh semangat sekali kalau untuk kegiatan pembangunan berhala. Semangat sekali ketika untuk beraktivitas yang tidak jelas. Kaki nanti akan bicara. Kaki akan bersaksi, ya Allah, saya dulu semangat sekali dipakai ngerumpiin orang yang baik, jelek-jelekin orang yang baik. Saya saksinya, ikut berangkat ke sana, ikut berangkat kemari. Nah, ke sana kemari justru menjelekkan orang baik. Naudzubillah min dalik. Falamma tammatil hujjatu alaihim, maka ketika bukti sudah cukup, amarallahu ta'ala, maka Allah memerintahkan, Allah siapa Allah, az-zabaniyata, pada malaikat zabaniyah, an atrahu, untuk melemparkan mereka semuanya fi jahannam, di neraka jahannam. Fatatrahu zabaniyata, maka kemudian memasukkan az-zabaniyatu, siapa malaikat zabaniyah, minhum, dari orang-orang kufar, orang kafir. Ada kafir tauhid, ada kafir nikmat. Nah, kafir nikmat itu yaitu tadi, sudah dikasih jalan rezeki tapi masih ngambil orang lain. Sudah dikasih sehat, tidak dipakai ibadah, tidak dipakai belajar. Bisuratin, dengan cepat, atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wahai zabaniyah, orang ini segera buang aja sana ke neraka. Karena banyak ngomong, padahal kakinya sudah bersaksi, tangannya sudah bersaksi, ketika mulutnya dikunci, apa saja yang dilakukan itu sudah fakta, tidak seperti yang diomongkan. Dia kafir ngaku tidak kafir, dia mencuri mengaku tidak mencuri, dia korupsi mengaku tidak korupsi, dia menjual agama ngakunya dai. Nah, kita harus hati-hati. Malaikat langsung serius mengerjakan perintah itu. Bisuratin, dengan cepat, asrota alafin asin, 10.000 orang berdosa, fi jahannam, dilemparkan di neraka. Fatakhudun naru, maka melalaplah an-naru, bara api neraka, ba'dum, di antara mereka yang sudah dimasukkan, ila rukbatihi, ada yang kebakar sampai lututnya, wa ba'dum ila ausatihi,
Dan sebagian ada yang kebakar sampai perutnya, sampai udelnya, sampai setengah badannya. Wa ba'dhum ila khulqumihi, dan sebagian kebakar sampai lehernya. Wa ba'dhum yughraku, ditenggelamkan fiha, di dalam api neraka. Sumata kunun naru, maka kemudian ada naru, apa api neraka. Alaihim kal kubbati fama yabqa manfadun yakhruju minhu anfasuhum. Saya nggak tahu manusia sekarang itu kalau diceritakan tentang neraka itu hatinya seberapa sih masih punya ketakutan terhadap neraka itu. Seberapa orang yang masih pengen mendapatkan info hidup pasca kematian. Seberapa banyak yang orang masih peduli tentang akhirat. Mendengarkan cerita yang itu kan ceritanya orang kuno, masa diceritakan lagi itu. Masih diceritakan api menjilat sebagian mereka sampai lutut. Diceritakan mereka sebagian api membakar sampai tubuh. Ada yang sampai leher, ada yang sampai tenggelam. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, didatangkan seorang laki-laki ahli neraka yang telah ia habiskan usianya untuk hidup dan senang-senang. Mereka lemparkan ia sekali ke neraka, lalu diambilnya sambil ditanya, tahukah kamu di dunia kesenangan hidup? Alinar fama yabqa manfadun kamaruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi rajulin min ahlin nar. Didatangkan seorang laki-laki min ahlin nari, dari neraka. Kudiya jami'u umrihi, dan sepanjang usianya telah dihabiskan. Fil aisi, di dalam berdosa, wasururen, dan sukacita. Fayatrahu namarotan wahidatan, kemudian dilempar lagi dan lagi ke neraka. Summa yukhrijuna, kemudian dikeluarkan lagi. Fayaqulu lahu al ra'aita fid dunya rahatan, apakah Anda tahu tentang kehidupan dunia itu jauh lebih mudah. Rahata aisin aslan nasia, saya sudah lupa. Kuladzalika bituhuliya marotan wahidatan, kemudian diceburkan lagi. Fa'lam ayyuhal akhul aziz idza dzikran nari syadidun fa kaifa khalu man ra'a faru'yata syadidun fa kaifa khalu man yadkhuluha khalidan fiya abada. Bagaimana orang yang di neraka itu bisa sempat berpikir lagi selain keadaan dirinya saja sudah tidak bisa dipikir, tidak diketahui nasibnya. Jadi sungguh keterangan mengenai orang-orang di neraka itu sangatlah mengerikan. Lantas bagaimana keadaan orang yang melihatnya? Melihatnya begitu dahsyat. Lalu bagaimana keadaan orang yang masuk di dalamnya sedang ia selama-lamanya di sana? Naudzubillah min dalik, naudzubillah min dalik. Falau natarati zabaniyatu, falau natarati zabaniyatu, andai kata malaikat zabaniyah ditampakkan ila ahli dunya, kepada penduduk dunia, marotan, sekali saja, lahalaku yakti, bakal hancur, min haibatihim, dari kebiasaannya. Malaikat zabaniyah itu loh, seandainya didatangkan konser di dunia, seandainya ada konser bisa mendatangkan malaikat zabaniyah kepada ahli dunia, kepada penduduk dunia sekali saja, pasti mereka langsung musnah saking takutnya. Baru lihat malaikatnya saja. Jadi jangan dianggap sesuatu yang serem itu pasti setan. Ada malaikat yang serem, yaitu malaikat Zabaniyah, malaikat yang menjadi al-gojo di neraka.
Oh, itu kalau didatangkan satu saja di konser musik apa gitu, ya langsung hancur semua itu yang lihat. Saking takutnya. Walau wudiat aglaluha ala ra'si jabalin min jibali dunya la daba misla milkin milma'i. Walau qatarat ila dunya qatratun misakum laqad darat ma'isyatu ahli dunya. Lidzalika fama khalul ladina kana libasuhum wa ta'amuhum hadza fanzur kaifa yakunu haluhum. Jadi seandainya angin jahanam menerpa penduduk dunia, niscaya mereka musnah saking baunya itu. Jadi kalau ada bau tempat sampah itu enggak ada apa-apanya, baunya bau neraka. Seandainya angin neraka ditiupkan satu lewatan saja begitu ke dunia, niscaya manusia yang menghirupnya akan hancur saking bau busuknya. Seandainya belenggu-belenggu Zabaniyah ditaruh di atas gunung di antara para gunung dunia, niscaya gunung-gunung itu akan hancur luluh lantak, luntuh luluh lantak bagaikan garam kecebur air. Jadi garam ditaruh air ya sudah truk hilang sekejap. Dan andai kata tertetes di dunia ini setetes dari zakum, pohon makanan ahli neraka, niscaya penghidupan ahli dunia menjadi keruh, menjadi butek. Nah, makanya makanan yang menyebabkan orang itu disiksa neraka biasanya menjadikan juga pikiran orang yang memakannya menjadi butek. Orang yang suka mabuk-mabukan, kan itu sudah jelas perbuatannya setan. Itu kan sudah jelas bahwa orang mabuk-mabukan perbuatannya setan. Maka minuman itu juga pasti membuat keruh pikirannya orang yang minum. Nah, itu sudah begitulah keadaannya, keadaan neraka. Seandainya setetes makanannya orang neraka itu dikasihkan makan ke orang penduduk dunia, mereka akan rusak cara berpikirnya. Sama orang yang makan makanan yang kira-kira menyebabkan dia masuk neraka, maka pikirannya tidak akan jernih. Maka tidak ada istilah yang bisa dibenarkan, wah kita mabuk menjadi orang yang jernih, semakin dekat kepada Allah. Itu namanya bohong. Gak mungkin. Yang ada orang mabuk makin geloyop, gak jelas. Maka bagaimana keadaan orang yang pakaian dan makanannya berupa zakum? Nah, renungkanlah, karena sesuatu yang di neraka ini, naudzubillah min dzalik, saya berdoa semuanya yang ikuti pengajian ini, seluruh santri PPMNU, seluruh mahasiswa Unusia, seluruh pengurus NU, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka atas berkat perjuangannya warga-warga NU, ulama, kiai-kiai NU yang menghidupkan bacaan Yasin di setiap tempatnya. Mohon teman-teman dimanapun berada, hidupkan bacaan Yasin. Kalau memang tidak bisa menghidupkan Al-Quran secara utuh 30 juz, secara utuh 666 ayat, 6666 ayat dihidupkan semuanya. Setidaknya hidupkan hatinya umatnya Nabi Muhammad ini dengan surat Yasin. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, lawadatu ummati biqalbihi bi surat Yasin. Rasulullah menyampaikan, saya itu pingin seluruh hatinya umatku itu terisi dengan
surat Yasin qalbuhu. Makanya ada yang nyebut Quran itu Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Maksudnya apa? Agar surat Yasin dijadikan pedoman hatinya setiap umat Islam. Nah, kira-kira begitu. Maka setelah baca Yasin dilatih untuk saling memahami, biar saling paham, biar enak ketika membacanya. Waruya, ini udah ya oke. Kita lanjutkan besok. Mohon maaf kalau ada agak kecepatan bacanya atau kurang, jika ada yang kurang paham boleh japri, boleh bertanya di japri ya, di inbox. Karena kalau di sini langsung setelah selesai pengajian kayaknya kehapus ya. Wallahu alam. Biswab. Kita tutup pengajian malam ini dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.